Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah hari Jumat. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya ada dua, yaitu 3.5.1 dan 3.5.2, mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dan manfaat berbagai sumber energi alternatif. Materi kita berarti perubahan bentuk energi dan energi alternatif. Nah, alat elektronik yang kita pakai di rumah itu memanfaatkan perubahan bentuk energi. Ya, di rumah, di sekolah, itu kita memanfaatkan perubahan bentuk energi. Jadi energinya berubah. Nah, energi listrik menjadi energi panas. Setrika, microwave, kemudian rice cooker, begitu stekernya dicolokkan ke aliran listrik, dia akan mengubah menjadi energi panas, ya. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin, blender, begitu dicolokkan ke aliran listrik, dia akan berubah, dia akan bergerak, mengubah energi, ya. Jadi dari listrik menjadi energi gerak. Baling-balingnya berputar, ini juga pisaunya dia berputar, bergerak, ya. Kemudian energi listrik menjadi energi cahaya, lampu neon dan lampu pijar, ya. Ini lampu neon dan lampu pijar ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik menjadi energi bunyi. Di sini ada speaker, radio, ada gitar listrik, ya. Gitarnya gitar listrik, saat di stekernya dicolokkan ke aliran listrik, disambung ke aliran listrik, dia akan menjadi energi bunyi. Nah, alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari juga tadi sudah ada perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, di sini ada energi gerak menjadi energi listrik, ya. Energi gerak itu dari air terjun. Nah, dari air terjun, kalau tadi dari energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Nah, sekarang kebalikannya, dari energi gerak menjadi energi listrik, air terjun. Air terjun ini gerakannya bisa menjadi pembangkit listrik, tenaga air, ya. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik, yaitu baterai, aki, ya. Ini bisa menjadi energi listrik, ya. Energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian energi kimia menjadi energi gerak. Nah, ini juga nih ini adalah sumber makanan, ya, sumber energi. Makanan ini adalah sumber energi bagi manusia. Energi kimia menjadi energi gerak. Nah, makanan ini dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh kita bergerak, ya. Jadi dari energi kimia menjadi energi gerak, ya, untuk kita beraktivitas. Nah, energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Kalian bisa membaca buku Bupena 4A kalian di halaman 106. Bagaimana sih cara untuk menggunakan listrik supaya tidak berbahaya, ya. Nah, energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam, ya. Perlu diingat, energi alternatif energi yang terbarukan, berarti bisa dibuat baru lagi, bisa dibuat baru kembali. Kemudian energi ini berasal dari alam. Nah, energi alternatif itu ramah lingkungan, ya, tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan. Nah, ini sumber energi alternatif di alam memiliki jangka waktu habis yang lama dan tidak terbatas, ya. Ini semua dari alam, arus air, panas bumi, udara, sinar matahari, ombak laut, kotoran ternak, dan limbah pertanian.
ini akan habisnya akan lama ya, tidak seperti minyak bumi yang lama-lama akan habis, karena untuk menjadi minyak bumi itu membutuhkan waktu jutaan tahun ya untuk terbentuknya minyak bumi. Nah, itu namanya sumber energi yang akan habis. Sementara kalau arus air, panas bumi, udara, sinar matahari ini ya yang ada di gambar ini itu habisnya lama dan tidak terbatas. Arus air ya, kemudian panas bumi. Ternyata panas bumi ini juga bisa menghasilkan listrik sebagai sumber energi alternatif juga. Udara ya, sinar matahari, ombak laut, kotoran ternak, juga limbah pertanian. Ini semua bermanfaat sebagai sumber energi alternatif ya. Nah, sinar matahari digunakan sebagai pembangkit tenaga surya atau PLTS ya, sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Panas bumi dimanfaatkan untuk membangkit listrik tenaga panas bumi atau dinamakan geotermal. Ya, panas bumi namanya geotermal. Nah, kemudian limbah pertanian sebagai pembangkit listrik biomasa, arus air sebagai pembangkit listrik tenaga air ya, nanti dia akan menggerakkan turbinnya air tersebut. Nah, angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga angin, namanya PLTB. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu adalah angin ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya pasti. Nah, kelebihan dari energi alam, energi alternatif itu dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Nah, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Tidak semua energi alternatif energinya besar ya. Kemudian ramah lingkungan. Nah, kekurangannya biaya yang dibutuhkan untuk membangun sarana energi alternatif itu, misalnya PLTH itu sangat mahal biayanya. Nah, kemudian jumlah energi alternatif juga dipengaruhi oleh musim. Misalnya matahari. Kalau musim hujan, mataharinya kan jarang muncul ya. Jadi ya seperti itu. Kemudian kalau misalkan jumlah airnya saat hujan meningkat, itu bagus pergerakan airnya, dia bisa deras. Tapi kalau curah hujannya sedikit, airnya pasti bergeraknya tidak terlalu cepat ya. Nah, energi bahan bakar bio. Nah, bio ini dinamakan bio karena berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan, namanya bio. Nah, ada dari tumbuhan yang mengandung biji-bijian ya, seperti bunga matahari, kemudian jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai. Nah, minyak yang dihasilkan dari biji-bijian ini dinamakan biodiesel ya, bahan bakar bio dari tumbuhan namanya biodiesel. Nah, kemudian bahan bakar yang berasal dari hewan disebut biogas, sama ya, biogas itu berasal dari hewan. Nah, kemudian singkong, jagung, sagu juga dapat diubah menjadi bioetanol. Ya, berawalan bio juga, bioetanol, menggantikan penggunaan bensin atau premium. Jadi bahan bakar bio ya, yang ada bunyi bionya, itu berasal dari makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Biodiesel berarti dari tumbuhan yang berbiji, kemudian yang memiliki biji ya maksudnya, kemudian dari hewan, berasal dari hewan namanya biogas, kemudian dari singkong, jagung, sagu namanya bioetanol. Oke, sekian, terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.